Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri ya, khususnya identitas trigonometri. Oke, sebelumnya tahu nggak sih apa itu identitas? Identitas tahu nggak? Identik. Ya, identik itu apa maknanya? Ya, jadi suatu kesamaan gitu ya, suatu kesamaan. Jadi di sini ada yang namanya identitas trigonometri. Jadi kesamaan dari perbandingan trigonometri. Nah, ini. Jadi dalam hubungan perbandingan trigonometri itu dibagi menjadi 3 kelompok ya, yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Atau biasa disebut juga untuk identitas Pitagoras ini sama dengan identitas kuadratik ya, kuadratik. Nah, jadi dalam identitas trigonometri ya, dalam materi ini itu kita nanti sering-sering melakukan pembuktian gitu ya. Jadi dari suatu kesamaan trigonometri kita harus membuktikan apakah benar atau tidak gitu ya. Oke. Nah, kita harus paham nih ketiga ini, identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras ya. Yang pertama, ada perbandingan trigonometri identitas kebalikan ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kebalikan dari tan itu adalah kot ya, kotangan. Ya kan? Ya, kotangan. Jadi kotangan theta itu sama dengan 1/tangen theta. Ya, sekali lagi kotangan theta itu sama dengan 1/tan theta. Ingat kotan ya, kotan. Kotan, nah ini kebalikan. Kotan, kebalikan, berkebalikan. Terus sekan theta sama dengan 1/cos theta. Ingat kosek, kosek gitu. Kosek ya, bahasa Jawanya itu kalau kosek itu nanti gitu. Kosek, kosek, kosek. Nah, sekan itu adalah kebalikan dari cos, jadi 1/cos. Kemudian 3, kosekan theta itu sama dengan 1/sinus theta ya. Kosekan theta itu sama dengan 1/sinus theta. Nah, ini adalah identitas kebalikan. Gitu ya. Oke. Kemudian ada yang namanya identitas perbandingan. Kalau perbandingannya hanya dua, ya, hanya tan dan kotangan. Jadi identitas perbandingan ini yang memuat sinus dan kosinus, perbandingan sinus dan kosinus, ya. Untuk tangen theta itu sama dengan sinus theta per kosinus theta. Jadi kalau tan sin cos, ya tan sin cos. Kalau kotan kebalikannya jadi kosin, kotan kosin, kotan kosin, kotan kosin, gitu ya. Oke. Ini identitas perbandingan. Oke, kemudian, gimana cara mendapatkan identitas Pitagoras? Nah, ini kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius ya. Nah, ini ada segitiga. Ya, ini sumbu X, ya, dan panjang X-nya ini. Terus, ini sumbu Y ya, panjang Y-nya ini. Terus, ada sisi miring atau R. Nah, identitas Pitagoras ya berarti berawal dari rumus Pitagoras. Ya, untuk mencari R, itu gimana caranya? Ya, kan gini kan rumus Pitagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gini kan rumus Pitagoras? Ya, kemudian, nah ini itu dibagi sama R kuadrat. Ya, X kuadrat dibagi R kuadrat, kayak gini jadinya. X kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat. Berapa? Sah? 1. Gitu ya. Nah, lihat perbandingannya. Di sini X per R. Ya, ingat X per R kemarin apa? X per R. Iya, itu adalah X per R itu apa? Cos ya. Jadi, nah gini, cos kuadrat theta ya, karena di sini kuadrat berarti cos kuadrat theta ditambah Y per R. Y per R ini ada perbandingan sinus ya. Karena di sini kuadrat berarti sinus kuadrat
theta sama dengan 1. Ya, nah ini kita peroleh perbandingan Pythagoras yang pertama. Nah, nanti dari sini kita juga bisa peroleh. Kalau misal nanti yang ditanyakan identitas dari cos kuadrat theta berapa? Ya, tinggal pindah ruas ya. 1 min, nah sinnya pindah ruas. Jadi sin kuadrat theta. Gitu ya. Nah, terus gimana kalau yang ditanyakan sinus kuadrat theta? Sama aja. Jadi 1 min cosnya pindah ruas. Ya. Plus jadi min kan. Min cos kuadrat theta. Gitu. Ya. Paham tidak? Oke. Nah, ini rumus yang pertama ya. Rumus identitas Pythagoras yang pertama. Nah, terus kita bisa juga peroleh. Nah, ini kan tadi rumus identitas yang pertama ya. Nah, jika dibagi dengan cosinus kuadrat theta, bagaimana hasilnya? Jadi akan menghasilkan seperti ini. Ya, jadi sinus kuadrat theta dibagi cosinus kuadrat theta ditambah cosinus kuadrat theta dibagi cosinus kuadrat theta sama dengan 1 per cosinus kuadrat theta. Nah, sin per cos tadi apa sin per cos? Ya, sin per cos itu adalah tangen ya. Berarti tangen kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta bagi cos kuadrat theta. 1 kan. Nah, 1 per cos apa tadi? Per cos. Iya, cos sekan. Cos sekan apa sekan? Iya, sekan. Kuadrat T. Jadi seperti ini. Nah, sin per cos, tangan kuadrat theta, cos per cos, ya cos per cos 1. Ya, 1 per cos kuadrat theta, sekan kuadrat theta. Gitu ya. Oke, nah ini diperoleh. Ini yang kedua. Nah, dari sini juga bisa kita peroleh. Nanti kalau misalnya yang ditanyakan tan kuadrat theta itu berapa? Identitasnya apa gitu. Tan kuadrat theta itu adalah ya sekan kuadrat theta, nah plusnya pindah ruas. Jadi min 1. Gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi nih. Jika, nah, tadi dihapus dulu ya. Oke. Nah, jika kedua ruasnya dibagi sama sinus kuadrat theta. Nah, ini kan tadi ya yang pertama kan, identitas yang pertama. Nah, ini dibagi sama sin kuadrat theta, gantian sekarang. Tadi kan dibagi sama cos, sekarang bagi sama sin. Gimana? Diperoleh seperti apa? Nah, diperoleh seperti ini. Jadi, ini cos dulu ya, nggak apa-apa, dibalik sama aja ya. Cos kuadrat theta per sin kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan 1 per sin kuadrat theta. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Kosin. Apa cos per sin? Iya, kotangan ya. Jadi di sini kuadrat ya berarti kotangan kuadrat theta. Ditambah sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta. 1. 1 per sin. Iya, kosekan kuadrat theta. Gitu ya. Oke. Sehingga diperoleh identitas Pythagorasnya ini. Ya, pada intinya ini. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Terus tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Dan kotangan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia pembuktian identitas. Jika nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan untuk sembarang nilai variabel, maka bentuk demikian disebut suatu kesamaan atau identitas. Gitu ya. Nah, nanti kita membuktikan nih. Nah, ini ada contoh soal. Oke, kerjakan satu-satu ya. Yang A, 3 sin kuadrat X ditambah 5 itu apakah sama dengan 8 dikurangi 3 cos kuadrat X? Oke, gimana nih caranya? Kita mau buktiin ruas kanan apa ruas kiri? Oke, kita mau buktikan, ambil aja ya ruas kanan ya. Kita mau buktikan ruas kanan. Berarti si ruas kirinya harus diuraikan. Ya. Nah, di sini kan pengennya itu cos kuadrat X ya. Menjadi cos kuadrat X berarti si sin kuadrat X ini kita ganti dengan identitasnya. Gitu ya. Jadi 3, ingat identitas sin kuadrat X. Iya, 1 min cos kuadrat X. Gitu kan. Ditambah
5. Sama dengan 3 kali 1, 3. 3 kali min cos kuadrat X, min 3 cos kuadrat X ditambah 5. Sama dengan 3 ditambah 5, dia 8. 8 dikurangi 3 cos kuadrat X. Nah, ini hasilnya. Sama tidak? Sama. Jadi kesimpulannya 3 sin kuadrat X ditambah 5 itu sama dengan 8 dikurangi 3 cos kuadrat X ini terbukti. Gitu ya. Oke, paham tidak? Oke, lanjut yang B. 5 sin kuadrat X tambah 3 cos kuadrat X sama dengan 2 sin kuadrat X plus 3. Ya, kita mau buktiin luas mana nih? Ya, kita buktiin ruas kanan ya. Berarti nanti si ruas kirinya itu diuraikan. Nah, di sini kan pengennya sinus. Nah, berarti yang cos ini kita ganti sama sinus. Terus yang sinus ini gimana? Iya, yang sinus ini ya udah biarin aja. Gitu ya. Berarti 5 sinus kuadrat X ditambah 3. Nah, identitas dari cos kuadrat X. Iya, 1 min sin kuadrat X. Sama dengan 5 sin kuadrat X. Nah, 3 kali 1, 3. 3 kali min sin kuadrat X min 3 sin kuadrat X. Sama dengan 5 sin kuadrat X dikurangi 3 sin kuadrat X. 5 kurangi 3 berapa? 2. Ya, 2 sin kuadrat X ditambah 3. Ya udah. Nah, lihat. Ini sama kan? Berarti ini adalah terbukti. Gitu ya. Oke. Paham tidak? Oke, paham ya. Nah, sekarang kita contoh soal lagi nih. Berarti yang C ya. 1 min cos A per sinus A itu sama dengan sinus A per 1 plus cos A. Nah, ini kira-kira gimana? Kita mau buktiin ruas mana nih? Oke, kita buktikan ruas kanan ya. Ruas kanan berarti si ruas kiri harus diuraikan. Cara uraikannya gimana? Kan nggak ada yang sederhanain ya. Ya udah, berarti kita ya dikalikan dengan sekawan gitu ya. Nah, kalikan sekawan berarti dengan sin A per sin A gitu ya. Sama dengan 1 min cos A dikali sin A. Ya, ini biarin aja dulu. 1 min cos A dikali sinus A ya per sin A dikali sin A. Iya. Sin kuadrat A. Oke, yang atas biarin aja dulu. 1 min cos A dikali sinus A per, ingat sin kuadrat A. Iya, identitasnya apa? 1 min cos kuadrat A. Gitu kan? Nah, terus diperoleh nih 1 min cos A dikali sinus A. Nah, inget nih. Ingat, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Gini kan? Ya, berarti ini per, ini kan sama aja 1 kuadrat kan? Berarti 1 plus ya, 1 plus cos A dikali 1 min cos A. Nah, ini 1 min cos A, 1 min cos A. Ya udah, kita coret. Ya, jadi sinus A per 1 plus cos A. Nah, udah nih. Terbukti sama nggak? Sama ternyata. Berarti ini terbukti. Gitu ya? Paham tidak? Oke, semoga materi ini kalian bisa memahami dengan baik.
Ya, untuk memperlancarnya, kalian bisa kerjakan soal-soal di dalam buku kalian. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.